Assalamualaikum Ustaz Jawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tadi Alhamdulillah. kopinya bukan Ko- bareng ada. kopinya tadi dari Gayo ini, kopi Gayo. Wah, tak campur robusta, 40-60 katanya. Sekali. Mesti dikirim ini ke Setel ini, kita ekspor ke sana ini. Kan kopi di sana Ya, menjadi makanan luar biasa, minuman luar biasa juga, begitu kan Ustadz ya? ya, Apalagi di tengah luar biasa. dingin. Berapa derajat? Bahkan ini, Ustaz. Hari ini katanya hampir 1 derajat malam nanti, Ustadz. Di sana masih Kamis sore ya. Di daerah itu, daerah East ya, di New York, di mana-mana. Itu di kita alhamdulillah. Oh, Kita 50 Fahrenheit ya, alhamdulillah. atau berapa Celsius. Masih 5 lah, Mas. Tapi tetap dingin lah di sana, begitu kan? ya ini. Kita lebih dingin dari puncak. Ustadz Joban, tadi tuh saya bicara itu bumi sedang bertingkah atau macam mana ini, apa perut bumi ini? Ini kan dalam sekali di bawah kita ini, di bawah kaki kita ini luar biasa, sedang ada perubahan. Apakah ini melengkapi, banyak orang bilang ini tanda-tanda kiamat sudah makin lengkap, tapi dari zaman Rasul pun kiamat sudah dekat gitu. Apa yang mesti diingatkan? Gimana Ustaz? Ya. Ya, kenapa kan menunjukkan dua jarinya. Ya, antara hari kiamat sudah dekat seperti ini. Ya, arti dekat ya maksudnya sebagai peringatan bagi kita, karena setiap yang akan datang itu dekat. Ya, itu yang itu. Yang kedua memang banyak tanda-tanda ya. Saya dengar di beberapa negara Arab sudah kelihatan hijau, kan kata Nabi. Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum nanti jazirah Arab itu jadi hijau lagi, karena dulunya hijau kan. Dan perubahan-perubahan yang terjadi sekarang ini yang mengarah ke sana. Ya. Sampai anak kita nanya ya, Mbak, kita ini ngalamin hari kiamat nggak, Pak ya, katanya. Wallahu a'lam bishawab, katanya. Ini kan yang jadi orang terus akhirnya tak mau produktif, itu yang repotnya. Kalau jadi motivasi lain masalah, bukan begitu Ustaz? Iya. Makanya kan Nabi ketika ada seorang badui bertanya, mata sah, kapan hari kiamat? Nabi balik dengan pertanyaan lagi. Dia bilang, ma'adat talaha, apa yang engkau sudah persiapkan? Karena Nabi pun saya nggak tahu, gitu kan. Tapi itu nggak penting kapannya. Tapi yang penting apa kamu sudah siap untuk hari itu. Iya. Ya memang banyak hikmah ya. Kita di mana di New York dulu waktu 9/11 ya, ketika Islam dijadikan fitnah menyebabkan umat Islam malah banyak di sana. Sekali ini di Eropa ya, Swedia ini kan lagi cerita bakar Quran, ini juga mungkin menyebabkan orang kok Quran dibakar sedunia, ngamuk, ini kan menyebabkan marwah orang tuh melihat, yang berpikir itu berarti ini orang bukan sembarangan dengan kitab ini, bukan begitu Ustaz? Kebanyakan begitu. Lihat perkembangannya Islam dari zaman Nabi sampai sekarang itu, sepertinya yang mempromosi Islam itu biasanya orang-orang yang benci sama Islam. Dulu kan Nabi Muhammad SAW ketika mulai dakwah terbuka, orang Quraisy ketakutan itu. Makanya dikirim juru bicara ke pintu-pintu Mekah. Setiap ada rombongan dari mana saja, itu di stop dulu, hati-hati kamu. Sebelum masuk Mekah nanti ada orang gila di Mekah ini. Kan diumumkan itu. Akhirnya orang penasaran kan, cari siapa ini. Sekarang juga sama. Dengan dibakarnya Quran, malah waktu Donald Trump jadi presiden itu tambah banyak yang masuk Islam itu. Itu kan. Islam ini kan air tambah ditekan tambah naik sebetulnya. Saya yakin hikmat banyak, makanya kita nggak takut dengan ulah mereka, karena Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, yuriduna liyutfi'u nurallah, mereka akan berusaha terus. Yuriduna itu fi'il mudhari, untuk hari ini dan akan datang, akan terus berusaha untuk memadamkan cahaya Allah, gitu kan. Jadi kalau mereka stop, justru kita jadi ragu. Justru ketika mereka berusaha itulah orang jadi penasaran. Dan saya banyak kisah-kisah sekali, banyak orang-orang masuk Islam itu karena mulai dari penasaran itu. Masya Allah. Nah, kita ini juga begitu, insya Allah. Betul, luar biasa. Sekarang saatnya lah kita ingin dengar berita dari langit, Ustaz Joban. Ini pendengar ini selalu menunggu kabar topik berita langit apa yang terjadi hari ini. Silakan Ustaz Muhammad Joban. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Dalam
berita dari langit kali ini saya ingin sedikit mari kita renungkan, mentadabburi kisah yang Allah kisahkan dalam Al-Quran, itu kisah Nabi Yunus alaihissalam. Secara singkat, Nabi Yunus ini berdakwah berpuluh-puluh tahun, tapi umatnya sedikit sekali. Ya, ada yang mengatakan zero yang mau menerima dakwahnya. Akhirnya dia memutuskan bahwa umatnya itu bandel dan tidak mungkin dapat hidayat, maka akhirnya dia meninggalkan mereka tanpa meminta izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, akhirnya dia naik kapal, kemudian tiba-tiba di tengah malam kapalnya diserang dengan topan dan ombak. Dan kepercayaan mereka pada waktu itu, ini berarti ada orang sial dalam kapal ini. Akhirnya diundi kan, diundi 3 kali, Nabi Yusuf yang keluar terus. Padahal kaptennya sudah ragu gitu. Loh, ini kan kita terkenal orang baik gitu. Tapi apa daya dia? Ya, nama dia yang keluar terus. Akhirnya dilemparkan ke dalam laut. Nah, saya kira semua pendengar juga sudah mengetahui kita itu. Ya. Namun kira-kira apa pelajaran bisa kita ambil dari peristiwa Nabi Yunus ini? Yang pertama, kita harus sadar ya, ini suatu semacam paten ya, bahwa apabila kita berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah, itu pasti ada efeknya, ada pengaruhnya. Bisa langsung, bisa juga berunsur-unsur terjadi. Nah, Nabi Yunus alaihissalam karena dia meninggalkan tanpa izin Allah, oleh Allah diberi siksaan itu, yaitu dimakan oleh ikan hiu. Jadi oleh karena itu maka Allah mengatakan, "May ya'mal su'an yujza bihi." Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Nah, oleh karena itu kejahatan itu bisa berupa fisik, bisa juga bersifat spiritual. Right? Jadi dulu ada seorang ibu itu tiap hari diantarin susu oleh anak muda gitu kan, langganan gitu. Kalau anak muda itu masya Allah, anaknya kelihatan soleh, nggak suka memandang dia sebagainya. Tapi hari itu tiba-tiba kelihatan anak muda itu megang tangannya, kemudian dia lari gitu. Waktu suaminya pulang, Papa, saya kira tolong ganti langganannya, jangan anak muda itu katanya. Kenapa? Nakal dia tadi kata. Nangis si suami itu. Jadi bukan karena dia, kena saya katanya. Rupanya suaminya lagi dia dagang di pasar kan, dia megang perempuan sengaja. Dibalas langsung gitu kan. Atau kadang-kadang kita, saya kok salatnya nggak belentang-belentong, saya nggak begitu serius dengan agama, tapi saya hidup bahagia, sehat semua. Kadang-kadang Allah SWT memponis dia dengan spiritual. Hatinya gersang, malas ke masjid, malas bangun subuh dan sebagainya. Yang kedua, pelajaran bisa ambil, ketika dilotrekan kok nama Nabi Yunus terus yang keluar, gitu kan? Ya. Kadang-kadang Allah SWT itu menginginkan kita menempuh jalan tertentu. Mungkin jalan itu yang kita tidak sukai, tapi padahal jalan itu adalah baik untuk kamu. Ya. Kadang-kadang suatu peristiwa itu Allah sengaja diciptakan kepada kita untuk membersihkan kita, bukan karena Allah dendam, bukan. Jadi Allah SWT ingin menyadarkan Nabi Yunus alaihissalam bahwa kamu itu seorang nabi, mesti sabar dan tabah. Dan kamu tidak boleh mengerjakan sesuatu kecuali atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian Allah SWT memerintahkan kepada ikan hiu itu untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam dan tidak boleh sampai mematahkan tulangnya atau makan dagingnya. Jadi telan saja. Para pendengar sekalian, temperatur di dalam perut ikan itu, kalau kita lemparkan besi, itu besi bisa leleh, melted. Bayangkan coba. Jadi siapa yang menjaga Nabi Yunus dari temperatur yang luar biasa itu? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang
Allah itu menguji kita untuk menjaga kita. Atau untuk mengangkat derajat kita. Untuk mengampuni dosa kita. Jadi ketika kita kita misalnya kena PHK, dagang rugi, ada kecelakaan dan sebagainya, kita sabar. Kita lagi disayang sama Allah SWT. Allah ingin menjaga kita, ingin mengangkat derajat kita. Karena kalau kita lihat, nabi-nabi, para ulama itu, menjelang meninggalnya, sakitnya luar biasa. Nabi, Masya Allah. Right? Karena Allah ingin mengangkat derajat. Kalau orang banyak dosa, karena Allah ingin menghapuskan dosanya sebelum dia meninggal. Right? Kemudian, ketika Nabi Yunus dalam perut ikan itu, tidak ada sesuatu pun yang bermanfaat bagi dia, kecuali imannya. Kecuali kedekatan dengan Allah SWT. Kecuali amal solehnya. Oleh karena itu, dalam hidup ini kita mesti punya bekal yang bermanfaat ketika kita dalam keadaan seperti itu. Dalam perut kesedihan, dalam perut kesulitan. Right? Kita sering dengar kisah 3 orang yang masuk gua kemudian ditutup dengan batu. Mereka keluar dengan apa? Dengan menyebutkan nama amal-amal baik yang mereka kerjakan itu. Jangan sampai ketika kita dalam keadaan malapetaka, kita nggak punya amal baik. Right? Nggak punya bekal untuk itu. Right? Kemudian Nabi Yunus alaihissalam, ketika dia dalam perut ikan, dia yakin bahwa dia berada di tempat yang tidak ada orang yang bisa melihatnya dan bisa mendengarnya. Nah, dalam perut itu kan nggak ada wifi, nggak ada internet, nggak ada telepon, gimana dia? Maka dia yakin bahwa ya, yang bisa menolong hanya Allah SWT. Makanya kita hanya kembali kepada Allah SWT. Right? Dulu saya pernah ceritakan di Amerika ini ada seorang namanya Dr. Abdullah Idris, dia ceramah Islam 101 untuk Muslim dan non-Muslim. Dia mengisahkan kisah Nabi Zakaria alaihissalam, ya, yang sudah tua, istrinya mandul, ya, tapi akhirnya dikasih anak juga Allah SWT. Maka ada seorang perempuan Amerika, dia datang ke Dr. Abdullah Idris, nanyain, di mana saya bisa dapatkan kisah itu? Oh, itu di dalam Quran katanya. Akhirnya orang itu ambil Quran, dia pulang. Jadi perempuan ini rupanya sudah kawin 20 tahun, nggak punya anak. Ya, jadi ada masalah antara suami dan anak dan istrinya itu. Dengar suara kisah Zakaria ini timbul lagi harapannya, gitu kan? Maka dia akhirnya masuk Islam, gitu kan? Setelah 10 tahun, Dr. Abdullah itu diundang lagi ke Washington University sini. Datang dia, habis ceramah dia, hey, do you remember me? Katanya, kamu ingat saya nggak? Of course dia lupa kan. Saya dulu yang nanya tentang kisah Nabi Zakaria. Oh ya, ini anak saya 2 katanya. Subhanallah. Right? Jadi kadang-kadang dalam hati kita ini banyak sekali penyakit-penyakit atau rasa stres, distress, rasa takut dan sebagainya. Yang tidak ada yang tahu tentang apa dalam diri kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sering mengadakan munajat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Right? Karena Nabi Yunus alaihissalam itu dia menghadapi 3 kegelapan kan. Gelapnya perut ikan, gelapnya malam. Kan? Kemudian gelapnya dalam laut juga. Pada saat kegelapan itulah dia membacakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Right? Jadi kita pun jangan malas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena doa itu memberikan cahaya. Right? Kita kalau berdoa itu memperlihatkan sinar ke langit, ya. Oleh karena itu ketika Nabi Yunus alaihissalam berdoa, itu malaikat pada sibuk. Ini sautul ma'ruf katanya. Ini suara yang ma'ruf. Tapi di tempat yang tidak ma'ruf. Di mana ini? His place familiar gitu kan. Ya, jadi ketika kita sering berzikir, sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, suara kita jadi dikenal sama malaikat. Sehingga kita ketika dalam keadaan kesulitan, malaikat yang pertama memberikan syafaat kepada kita. Subhanallah. Baik. Yang terakhir, kalau kita renungkan, senjata yang digunakan oleh Nabi Yunus itu senjata yang luar biasa.
pengaruhnya luar biasa juga. Apa itu doanya? Itu. Karena doanya itu mengandung La ilaha illa pujian, pengakuan dosa, dan rasa cinta kepada Allah SWT. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. There is no God but you. Right? Dan Tuhan kecuali engkau. Itu standar. Dia mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanak. Maha suci engkau. Right? Dia declare the perfection of Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia pengakuan. Ini doa yang luar biasa. Right? Oleh karena itu kata Nabi, kalau kita dalam keadaan kesulitan, bacalah doa Nabi Yunus alaihissalam. Right? Kena pertama menampakkan tentang tauhid, la ilaha illa anta, kemudian mensucikan Allah dari segala kekurangan. Right? Kemudian mengakui dosa. Ya, itulah rukun-rukun doa yang bisa diijabah dan bisa menghilangkan bala. Right? Jadi itulah beberapa banyak sekali kalau kita teruskan karena waktu ya yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ingat ya, kisah dalam Quran ini bukan untuk entertainment, ya, untuk hiburan. Tapi apa yang terjadi kepada Nabi Yunus, Nabi Musa alaihissalam mungkin juga terjadi kepada kita. Baik, maka ketika terjadi seperti Nabi Yunus alaihissalam, kita dalam keadaan kesulitan dalam hidup, kita sakit, sudah kesana kesini, dokter semua sudah angkat tangan, jangan lupa. Baik, Allah SWT selalu membuka pintunya. Subhanallah. Baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Muhammad Jovan. Sampai bertemu Jumat mendatang. 300-an pendengar di Amerika juga ikut mendengarkan pagi hari ini insyaallah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.